Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah azakumullah, ada satu perusahaan besar, dia membuat produk dijual dan di situ tertulis barang ini beracun, barang ini berbahaya, barang ini merongrong, barang ini nggak ada gunanya. Itu yang nulis perusahaannya sendiri. Adakah dari kita yang waras yang mau membeli barang itu? Insya Allah tidak ada yang mau beli. Orang yang mencaci maki barang itu, menjelek-jelekkan barang itu, yang bikin sendiri, tentu tidak waras kalau kita mau membelinya, mengambilnya, bahkan dikasih insya Allah kita nggak mau. Enggak. Siapa yang mengatakan dunia ini bangkai kambing, dunia ini sampah, dunia ini menipu, dunia ini senda gurau, la'ibun wala'bun wa tafakurum bainakum. Siapa yang mengatakan seperti itu? Siapa yang mengatakan seperti itu? Yang bikin dunia itu sendiri Allah Rabbul Alamin, sang pembikin dunia, justru menjelek-jelekkan dunia itu. Lihat Al-Quran, lihat sunnah, penuh dengan kejelekan-kejelekan dunia, dan itu Allah yang mengatakan. Maka bodoh sekali kalau kita terus membelanya, mengejarnya mati-matian, sementara si pemilik dunia yang bikin dunia justru menjelek-jelekkan dunia itu. Dan semakin bodoh kita kalau tidak ada perhatian terhadap sesuatu yang disanjung-sanjung oleh dia, yang disanjung-sanjung oleh Allah, yang di situ kalimatnya luar biasa. Ada bidadari, ada gedung yang megah, ada sungai susu, ada sungai madu, yang kesimpulannya kenikmatan-kenikmatan surga itu ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at. Jadi tidak mungkin insya Allah ketika kita masuk surga melihat pemandangan lalu kita tidak kagum, nggak mungkin. Oh, ini pernah saya lihat, nggak mungkin. Ma'ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata siapapun. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Keindahan, kemerduan, bunyi-bunyian musik surga belum pernah kita dapati di dunia ini. Hatta suara paling merdu di muka bumi, suara Nabi Daud. Diriwayatkan Nabi Daud ketika melantunkan ayat-ayat suci dari kitab Zabur, bukan hanya manusia yang terdiam, hewan-hewan ikut terdiam saking merdunya. Itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kemerduan musik suara di surga. Yang terakhir, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Jadi membayangkan saja tidak sanggup. Berhayal tentang surga kita tidak sanggup. Antum sekarang mau berhayal setinggi langit dengan hayalan-hayalan gila, enggak akan mencapai. Misalnya antum penggemar motor gede, ya kan? Oh, lari 200 km per jam. Antum membayangkan di tikungan 1000 km per jam. Tentu bayangan ini gila, tidak akan mencapai yang sesungguhnya di surga. Bagaimana kenikmatan seperti itu kita lupakan, sementara kita percaya. Kalau antum nggak percaya, nggak mungkin antum datang ke sini. Kalau antum nggak percaya surga neraka, buat apa antum datang ke sini? Mending jualan.
mending istirahat, makin makan minum. Antum datang ke sini capek-capek, lelah, ngantuk. Karena apa? Karena antum percaya ada surga dan neraka. Hanya sering kita lupa, sering dibikin lupa oleh setan, oleh iblis, bahwa seolah surga itu kecil, yang besar itu pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Saudara-saudara kita percaya ada surga dan neraka, dia beriman, tapi tega menipu, tega berbohong, sumpah palsu. Demi apa? Demi tujuan. Saya ingatkan. Saya tidak memberitahu para antum, antum sudah tahu. Saya cuma ingatkan. Gak ada apa-apa kenikmatan dunia ini dibanding dengan surga. Maka jangan bodoh kita. Jangan bodoh kita, mari kita pintar. Jangan kita seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, zoluman jahula. Mayoritas manusia itu zolim, bodoh. Gimana kita tidak bodoh? Kita bela-belain untuk kenikmatan yang sampai umur 60 tahun, 70 tahun. Sementara umur kita sekarang sudah 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 55 tahun, tinggal berapa tahun lagi. Lalu kita lupakan kehidupan abadi selama-lamanya, miliaran abad. Khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Apa enggak bodoh itu? Bodoh sekali dan rugi sekali. Maka ingat-ingat antum ini. Ya, ketika barangkali setan akan datang kepada antum, nanti jam 5 juga masih bisa sholat asar, nanti jam 2 juga masih bisa sholat duhur. Jangan ikuti. Begitu dengar adzan, ambil air wudhu, datang masjid, sholat berjamaah. Begitu ada rezeki, ada ponakan antum, sepupu antum butuh pertolongan, kasih. Jangan nunggu uang habis. Ada kesempatan, baca Al-Quran. Ya, jangan tunda-tunda. Terus setan tidak pernah berhenti. Para nabi, para rasul, para ulama ada tidurnya, ada istirahatnya. Setan nggak ada. Setan iblis tidak tidur, tidak istirahat, terus menipu kita, menggoda kita. Maka tidak mungkin kita bisa menang kalau bukan karena ditolong oleh Allah Rabbul Alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, seandainya, ini seandainya kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia itu sama, seandainya ya. Tapi kita semua tahu, jadi direktur utama, jadi menteri, jadi raja, akan kita nikmati berapa? 200 tahun? 300 tahun? Nggak ada yang berani berbicara seperti itu. Paling kita akan selesai ketika kita sudah 70 tahun, 60 tahun, ada yang masih 52 tahun meninggal, ada yang masih 43 tahun meninggal, banyak sekali. Apa itu bukan pelajaran? Iya. Sementara surga selama-lamanya, khalidina fi ahaban. Maka sekali lagi jangan bodoh ya. Bolehkah kita menikmati dunia? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tapi jangan lupakan nanti kenikmatan akhirat, surga. Jangan lupakan. Artinya antum giat cari duit, jualan, silahkan. Tapi begitu dengar azan, stop. Mau rapat proyek 4-5 miliar, stop. Ya, sholat jamaah dulu ke masjid. Biarkan klien antum, customer antum, orang-orang kafir protes, biarin. Bismillah, man taraka syai'an lillah awadahullahu lahu khairan minhu. Janji Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik, lebih besar. Ya, klien kita orang kafir, ya udah, nggak jadi aja, batal aja proyek 3 miliar ini. Ya udah, Allah akan ganti.
Nggak mungkin Nabi SAW omong kosong. Nggak mungkin Nabi Muhammad SAW janjinya palsu. Ini janji beliau, bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Antum bergaji 60 juta, 70 juta, tapi ini perusahaan haram, perusahaan riba, perusahaan judi, perusahaan khamar, antum tinggalkan. Bismillah, insya Allah Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Tidak mungkin Allah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Qimus shalah.